Tadinya mau masuk matematika. Cuma kayak matematika terlalu gampang ya. Sudah ya. Jadi ini sudah mulai deh. Oke. Siap. Jadi salah satu acaranya adalah kita makan bareng. Nah hari ini menunya apa? Xiaomi. Somai. Kalian suka somai? Suka banget Mas. Iya tak? Suka. Kayak ya memang somai itu termasuk makanan yang Favoritnya. sejuta umat. Jadi kita sambil makan ya. Terus sudah dibuka, jadi tinggal makan aja. Tadi beneran lama. Soalnya apa dulu Pak? Apa dulu? Nungguin kerudung harus sama warnanya ya Pak. Gitu ya? Maksudnya janjian jam 13.30. Ternyata 13.30 masih Masih lala lagi gitu. Masih persiapan. Perempuan gitu. Iya Kak, kan biar rapi ya Pak. Harus apa matching. Iya, sesuai dengan warnanya. Jadi hari ini kita bertemu sama Afifah ya. Afifah 39 Afifah. 39 Afifah. @Afifah 39. Followernya ada 39 Afifah. @39 Afifah. Afifah benar loh tadi @39 Afifah. Iya, tadi Mas Afifah dulu baru 39. Oh ya. @39 Afifah. Sama Ayo berapa Mas? Wulan Febria 0. Ningsih. Bulan Februari 05. Oh ya, karena kemarin baru ulang tahun berarti. Kamu ulang tahunnya tanggal 5 Februari? Iya. Berarti kita hari sekarang tanggal 6 Februari. Berarti kemarin habis ulang tahun. Habis ini kita makan-makan ya. Ini makan-makan. Yuk kita sambil makan ya, bismillah ya. Siap. Sambil makan ya. Ini tadi beli di mana? Mas. Mas. Yang keliling itu loh. Iya. Yang somai Bandung itu yang pakai gerobak kecil ya. Kayak gerobak apa namanya? Gerobak sate itu loh. Asli Bandung ya Mas? Asli Bandung. Wow. Dari Cibuntu apa tadi tak panggilnya? Wow. Biasa kalau ketemu orang kita kepo dari. Kepo banget. Kita makan ya, bismillah ya. Pokoknya ngobrolnya tuh sambil makan. Siap. Itu ada tisu. Enak. Enak banget. Enak banget. Ayo. Belum nyobain. Padahal lihat aja enak banget ya, apalagi dicobain. Nah, tapi kayaknya sih kalau dari Mas Lilo sendiri ini kurang, bumbunya kurang banyak maksudnya. Kalau Kamu kurang rasanya apa? sih kalau enak. Kurang apa ya? Kurang makanan. Cuma Enggak canda. kalau Afifah berarti sudah hampir 2 tahun. Apa Apanya? ya? Kamu 2019 kan? Hampir 2 tahun ya? Iya. OTW. Di Jogja. Gimana Apanya? pandangan Aduh. orang Tangerang Selatan ya? Enggak, Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang. Beda loh. Beda. Ya sebagai orang sana lah ya, orang Kabupaten Tangerang terus tinggal di Jogja. Apa nih first impression? Yes di sana ya. Apa? Pasti kulturnya beda. Kalau di sana lebih kayak gimana sih anak Jakarta, kayak gitu kan. Gue loh. Real. Waktu kesini tuh banyak yang bilang aku kamu. Apalagi kalau ke cowok. Kalau misalkan bagi orang sana, kalau ke cowok itu aku kamu kayak there's something. Kayak ada ya. Kayak deket gitu ya. Aku tuh kayak, ini yakin gue bilang aku kamu. Cuma mungkin karena di sini kulturnya sopan kayak gitu ya. Ya udahlah, aku kamu gitu. Jadi kita. Jadi sekarang udah aku kamuan gitu ya. Iya udah biasa sih. tapi kadang ini suka ke bawah sama anak sana bilang aku kamu ke cowok. Apaan sih Pak? Iya, apaan sih Pak? Gua lu aja gitu. Itu kalau lagi ngumpul sama anak-anak sana ya. Berarti Tangerang.
Tangerang itu kalau ada berapa ini sih sebenarnya di daerah Tangerang itu masuknya kan kadang ya saya nggak tahu sih ya, misalnya ada Jaksel, anak Jaksel, terus anak mana lagi tuh, ada geng-gengnya nggak sih kayak gitu kalau logat dan sebagainya? Apa logat? Ya logat, wah ini anak Jaksel ini gitu kan, terus ada yang lain nggak, apa cuma Jaksel aja yang terkenal? Iya, yang terkenal anak Jaksel sih. Jaksel gitu ya. Cuma kalau Tangerang pasti orang-orang, misalkan aku bilang dari Tangerang, oh anak Tangsel ya gitu. Tangsel ya, enggak, anak Kabupaten Tangerang gitu. Karena emang beda. Kenapa? Kalau Kayaknya apa ya, kalau Tangsel itu kayak ya hampir, kalau di orang Jakartanya itu Jaksel gitu ya, kayak gitu. Sebenarnya sama aja sih, cuma beda aja, beda daerah. tapi lebih bargaining yang mana? Hah? Antara Tangsel atau Kabupaten Tangerang? Lebih apa? Lebih bargaining, ya lebih wah yang mana gitu? Tangsel lah, jelas. Lebih Soalnya kan Tangsel kota. Ya. Iya. Deket Ciputat ya. Ciputat masuknya Tangsel kan? Iya, Ya. kayaknya sih. Kayaknya. Tapi itu tadi sekilas tentang Tangsel ya. Tapi kalau ini maksudnya makanya kalau udah di Jogja ini gimana? Maksudnya, sini sambil dimakan loh. Oh. Gimana? Nah udah di Jogja terus gimana? Ya perasaannya tadi, perasaan atau ya kesan lah. Ya biasa aja. Cuma ini aja sih, lebih ke kulturnya, lebih sopan Jogja. Berarti lebih merasa nyaman. Nyaman banget. Kayak. Nyaman banget. Loh, Banget aku ya. kalau misalkan COVID kayak gini, kenapa aku nggak di rumah? Lebih milih di sini. Kenapa? Ya, aku tipe orang yang ini nggak bisa di rumah terus. Jadi aku ya pengen nge-explore diri aja di sini. Dan Jogja terasa nyaman banget. Ya. Wow. Terus murah-murah juga kan. Kalau kamu gimana, Ulan? Aku gimana namanya Mas? Ya tapi kan kamu juga tetanggaan ya. Ya, tengah- Artinya mungkin dari zaman kecil ya udah biasa ke Jogja. Iya, udah biasa banget. Tapi tetap ada yang beda nggak sih? Setelah Masih sama dari sih. Klaten kan, dari Klaten ke Jogja gitu ya, masih sama sih sebenarnya yang dikatakan FK tadi. Kan di situ sopan banget, sopan santun banget, dan ketika ada teman-teman yang datang tuh kadang malah kaget, oh ini ya, ngerasa kayak sopan banget kayak gitu. Terus juga banyak banget teman-teman yang dari luar-luar tuh ngerasa nyaman ya Wul di sini gitu. Berarti kalau aku sih nganggapnya udah biasa banget ya Mas, karena dari kecil sampai sekarang tuh ya udah kayak gini terus kayak gitu. Cuman dari teman-teman tuh ternyata nyaman banget, apalagi kalau di rumah tuh kan banyak tempat wisata tuh deket rumah gitu. Terus pada seneng, terus pada nginep, paginya kita jalan-jalan ke candi, terus sorenya ke pantai, kan deket-deket terus gitu. Jadi udah wisatanya banyak, terus orang-orangnya juga ramah-ramah gak sih kayak gitu. Oh ini maksudnya di rumah itu di rumah Klaten atau di Iya, Jogja? Klaten. Kan deket banget Mas, pinggir apa ya, perbatasan antara Jogja sama Klaten. Oh artinya kamu ngekos nggak sih? Enggak, laju. Laju. Ya, Berapa menit emang? kalau misalnya santuy itu kurang lebih 45, tapi kalau misalnya mau cepet ngebut ya 30-an lah ya. Ini Mbak Ulan tuh Tapi kayak ngebut ini, terus. pembalap. Kalau naik motor Oh, iya, tuh dah? gas. Berarti aku termasuk yang sebaliknya kalau Mas Rio tuh. Apa? Kalau naik motor tuh pelan. Oh. Soalnya kenapa coba? Ngeliatin misal ada tulisan dibaca. Oh. Ada gedung dilihat itu. Jadi emang nggak Menikmati fokus aja. itu. Berarti fokus ya? Iya, langsung fokus langsung cepet sampai. Soalnya bosan juga Mas, cuma lurus terus gitu kan sampai kampus. Kalau di Bonceng Baulan tuh kayak rasa pengen terbang. Tadi terbang nggak? Berarti kalian udah kenal lama nih? Sejak PKKMB ya? Iya. PKKMB itu ospek. Ya, Ospek ya, ospek. Apa tuh? Kembaliannya apa tuh? pengenalan kehidupan kampus Pengenalan Mahasiswa baru. mahasiswa baru. Ini aktivis kalian ya. Cuman gabut kali ya, kita gabut terus akhirnya ikutan aja deh. Jadi sok sibuk aja sih. Kalau ini kan secara ya kita tahu ya. Kamu sebagai wakil ketua OSIS. Wakil ketua apa sih wakil ketua BEM? Ketua BEM berarti ketua OSIS ya. Kalau di SMA OSIS ya. Iya. Badan Eksekutif Mahasiswa itu ya setara Tingkat OSIS ya. Benar. Yes. Gak boleh apa-apa Mas, baru memang suka dunia. suka dengan kesibukan sih Mas daripada gabut ya. Jadi ya kalau misalnya gabut tuh malah bingung sendiri aku ngapain sih gitu. Jadi ya udah cari-cari kesibukan aja. Jadi alasannya tuh karena jadi kemarin waktu kalau organisasi kan ada apa tuh namanya? Alasan mendaftar. Apa? Alasan mendaftar karena ingin berkembang. Karena ingin berkembang. Karena gabut juga Mas. Biar nggak gabut ya. Oke. Kalau Afifah apa? Afifnya.
Apa? Aktifnya di apa? Kalau sekarang masih belum aktif sih, baru daftar. Calon Baru- BEM juga nih. Kan baru oprek-oprek gitu kan. Lagi daftar BMKM. BMKM? Heeh. KM UND ya? Mm-mm. Kemarin udah bosannya di BEM fakultas ya, jadi harus sana ya. Kenapa milihnya Apa? universitas daripada fakultas? Sebelumnya udah di fakultas. Hmm. Gitu kan. Pengen nyari ini aja sih, pengalaman yang lebih luas. Berarti kamu memang suka berkelana tadi ya? Iya. Benar-benar suka berkelana ya? Iya, mencari hal yang baru. Bosan dengan yang lama ya. Iya. Aduh. Aduh, gimana nih? Tidak ada yang baru. Bosenan ya. Jadi, nih ada pertanyaan. Kalian cita-citanya apa tuh? Eh, Aduh, nggak punya. Zaman SD. zaman Jadi, SD. jadi karena kita mau bicara apa ya? Yuk bicara. Aduh, nggak suka Nah, nih. jangan masa SD. depan. Zaman SD. Ulan. Kalau pas SD ya Mas ya, tuh sebenarnya pengen banget jadi perawat. Jadi perawat. Karena Itu pengen pasti di rumah tanya sakit. sama Bu Guru. Iya, perawat Bu gitu. Karena waktu pertama kali SD itu kan sakit, terus ada perawat cantik banget di situ tuh. Nah, Kok pengertian banget, terus perawatnya itu lembut banget, terus Hmm. pengertian kayak gitulah, care banget kayak gitu. Terus wah berarti bagus ya mbak-mbaknya, perawatnya itu baik kayak gitu. Terus akhirnya pengen waktu kelas 1 SD, cita-citanya apa gitu, pengen banget perawat kayak gitu. Cuman ketika semakin dewasa, ternyata takut ketika ada orang kecelakaan tuh malah lari-lari kayak gitu. Jadi nggak berani lihat orang kecelakaan, terus nggak berani buat nolongin orang tuh, waduh takut banget nih. Jadi akhirnya wah kayaknya nggak mungkin ke perawat gitu. Terus akhirnya makin ke dewasa kayaknya tertarik deh buat pendidikan, entah nanti dosen atau mungkin guru, yang penting buat suka dengan pendidikan kayak gitu. Mulai cari tahu tentang pendidikan, terus akhirnya tertarik nih. Kemarin langsung daftarnya di UNY pendidikan, karena di UNY kan lebih fokusnya ke pendidikan ya Mas ya. Jadi cari yang di UNY gitu, dan dapatnya pendidikan IPA di SMP. dan itu pilihan pertama ya? Sebenarnya pilihan ketiga sih Mas. Iya, pilihan ketiga. Pilihan Pertama UGM. Iya. Pasti deh. Pertama masih ambis banget sih sebenarnya. Kelas 9 tuh masih ambis, pengen banget gizi kan Mas sebenarnya, gizi. Karena juga suka masak, terus kayak lihat orang-orang yang suka masak tuh tertarik kayak gitu. Terus lihat makanan-makanan enak tuh, langsung ya udah coba gizi. Terus yang kedua masih pengen perawat, karena orang tua kan pengen banget di perawat. Meskipun aku udah berapa kali bilang ya, udah banyak banget bilang nggak mau perawat, takut gitu. Cuman orang tua masih menghendaki perawat. Oke lah, pilihan kedua masih perawat, dan pilihan ketiga itu pendidikan, dan ternyata memang rezekinya di pendidikan kayak gitu. Oke, Gizi, perawat, perawat, pendidikan. Iya, Kita tadi katanya kamu merasa bahwa kamu takut apa tadi? kecelakaan ya gitu ya. Takut itu kapan? Usia berapa? Sudah sadar itu? Pokoknya ketika ada kecelakaan tuh takut sejak kecil sih Mas. Gara-gara tuh waktu kecil mau ke masjid naik motor sama bapak, sama adik, sama aku sendiri gitu. Terus pas mau belok tuh tiba-tiba tabrak dari belakang. Akhirnya kan trauma jatuh gitu ya. Nah itu benar-benar kaget banget kayak gitu. Terus dari situ benar-benar takut banget. Wah, takut banget ya kalau ada orang kecelakaan. Udah orangnya ketakutan juga sakit kayak gitu. Terus kita mau nolongin juga takut gitu. Padahal kan cuma butuh ilmu sama keberanian buat nolongin gitu ya Mas. Cuman masih trauma lah, akhirnya jangan gitu. Tapi tetap waktu SMA kemarin tuh orang tua masih sampai ngedaftarin ke Poltekkes, ngedaftarin ke sekolah swasta yang bagian perawat-perawat kayak gitu. Cuman semuanya tuh akhirnya benar-benar aku nggak bisa aku nggak bisa di perawat gitu. Dan ternyata waktu tes pun juga SBMPTN nggak lolos juga di perawat, karena emang bukan rezekinya di sana gitu. Kenapa nggak sekalian dokter, Mbak? Dokternya besok aja deh, kalau nggak masa depan ya. Nggak, belum berani dokter, apalagi dokter ya. Berarti pas kamu daftar perawat itu memang bukan kamu. Bukan, tapi orang tua. Ya. Tapi kamu mencoba ya. Mencoba buat oke lah, orang tua menghendaki ini. Aku sampai bilang, Pak Bu, kalau misalnya nggak keterima berarti emang bukan rezekiku ya gitu. Nggak apa-apa, tapi ibu itu bener-bener pengen banget diperawat ya itu kan. Ya udah. Tapi juga nggak keterima. Aman ya. Untung gitu ya. Ya kamu tapi keren loh ya, maksudnya sudah mencoba mengikhtiarkan apa yang diinginkan orang tua. Ya. Tapi sekarang pasti senang juga. Iya, masih senang. Oke kan, masih Mbak Ulan ya. Itu kan SD perawat. Berarti SMP masih perawat. Masih. Cita-citanya. SMA tuh
SMA tuh mulai bimbang tuh pokoknya waktu kelas 3 Mas, karena Kelas 3 banyak SMA. iya, karena Oh harus iya. SBM pilih jurusan tuh bener-bener bimbang. Kayaknya nggak boleh main-main karena pengen deh, tapi emang bener-bener main apa yang harus aku rencanakan tuh besok itu bakal suatu keputusan tuh pasti mengandung sebab ya Mas ke depannya. Jadi bener-bener harus difikirkan banget mulai SMA, mulai berani berpikir, terus mulai tanya-tanya ke orang lain juga, tanya orang tua lagi, coba-coba masuk ke dalam mencari tahu bidangnya. Nice. Oke, berarti kita normal-normal aja ya. Normal. Normal-normal aja. Maksudnya ya cuma pergejolakannya tadi antara perawat atau pendidikan ya. Iya. Dan kayaknya fine-fine aja sepertinya. Iya, betul. Kalau Afifah ya. Aduh. Dulu cita-cita waktu SD ditanya sama bu guru atau pak guru. Waktu ditanya, aku asal aja sih. Saya mau jadi dokter. Gitu. Itu kan Pokoknya itu cita-cita. kata andalan gitu. Setiap Iya. ditanya dokter ya. Terus waktu udah semakin ke sana-sana, kok kayak menarik gitu ya. Aku coba cari gitu, kok menarik. Terus jadi emang kepengen di situ. Dokter. Terus waktu SMA juga. SMP dulu dong. Oh, SMP. SMP masih Masih tetap dokter. pokoknya SMA sampai masih SMA dokter. dokter kayaknya. mantap ya. Waktu udah SMA, aku nargetin harus bisa SNM. SNM. Soalnya dulu Unpad itu ada kabar kalau dokter itu gratis masuknya. Cuma lewat SNM sama SBM. Kalau udah SM itu udah bayar. Terus wah, tambah menarik nih. Itu akhirnya selama SMA aku untuk mencoba bisa di 3 besar kayak gitu. Terus akhirnya karena emang aku anaknya ambis gitu ya, bisa gitu sampai kelas 3 kayak gitu. 3 besar 1 SMA. Kelas 1 SMA. Paralel itu. Kelas enggak di kelas sih. Oh, di kelas. Tapi ya keren lah. Kelas 1 juara 3, kelas 2 SMA juara 1, terus yang kelas 3 juara 2 kayak kan. Terus ini ternyata kan aku IT ya. Aku IT. Dan itu ada masalah sama kayak link pendaftaran SNM sekolahku itu. Nah, ternyata emang gak bisa daftar SNM. Ah ya? Iya. Kenapa? Gak tahu. Itu karena nggak faktor bisa. IT. Gak ngerti. Terus kita nyari, aku nyoba menganalisis gitu ya sama temanku. Coba yang ini, tapi itu juga sekolah ini. Oh iya sama, gak bisa buka juga. Gitu kan. Terus apa emang ini nggak tahu sih ya, nggak tahu. Oh apa mungkin semua yang IT itu nggak bisa gitu kan. Tapi yang sedangkan kita coba cari yang SMA 6 yang emang favorit di itu kan di Tangerang. SMA 6 gitu. Terus waktu lihat, oh bisa nih, bisa dibuka gitu, bisa diakses kayak gitu kan. Ya udahlah, karena mungkin ya udah kayak apa ya, aku udah mempertahankan di 3 besar tapi gitu kan nggak bisa SNM, ya udah satu-satunya jalan SBM gitu kan. Tapi ternyata dapat kabar Unpad itu udah nggak, tahun aku udah nggak gratis lagi. Oh bayar. Di situ aku tambah kacau kan, udah SNM nggak bisa, terus ada apa berita kayak gitu ya kan. Udah aku tambah bingung, bener-bener aku sering kayak berbicara sama BK-nya gitu. Aku tuh bingung kayak kan. Terus tapi aku juga punya kayak pelajaran andalan aku kan, yang aku suka. Aku suka hitung-hitungan gitu kan. Terus sebelumnya karena emang harus ada plan-plannya gitu kan. Nah, kedokteran kayaknya aku nggak mungkin, soalnya Unpad juga udah nggak gratis gitu kan. Terus aku mau nyoba aktuaria. Apa? IPB. Aktuaria UI tadinya. So kan emang dekat juga kan, Tangerang Jakarta. Depok. Nah, terus semakin kesini kok kayaknya aktuaria itu sulit juga kan. Terus aku tadinya juga mau ke ahli gizi. Gizi gitu kan, sama. Di gizi di Unpad juga tapi berarti masih sono, belum enggak ada kepikiran buat ke Jogja. Enggak ada kepikiran buat ke Jogja. Nah, terus akhirnya terus aku nanya ke BK, aku lebih condong kemana kayak gitu kan. Terus akhirnya, kamu nih muka-mukanya kayak tukang obat ya.
bener-bener itu kalau obat gitu. Akhirnya Tadinya mau apoteker gitu kan, ke farmasi gitu. Kayaknya nggak mungkin, aku nggak suka kimia. Kan itu emang sama kimia banget kan kalau farmasi itu. Nggak banget ya kan. Lebih baik kalau nggak biologi, tentang kayak ada biologinya, kalau nggak fisikanya, kalau nggak matematikanya lah gitu kan. Pokoknya jangan kimia gitu. Pokoknya nol banget aku kimia itu, enek. Enak ya. Itu akhirnya tapi bukannya 11-12 ya, kimia fisika itu kan 11-12 deh. mending fisika. Itu cuma bedanya mungkin kalau kimia itu ada hafalannya apa ya? Kayak itu menghafal itu Struktur gitu ya. yang apa tuh, yang tabel itu apa? Tabel periodik. Tabel Cuma periodik dan gini, kawan-kawan. kalau kimia itu nggak kelihatan. Kayak misalkan unsur atom gitu. Abstrak banget ya. Kita nggak lihat secara langsung. Kalau fisika kan kayak misalkan ini jatuh tuh, ya itu dihitung kan. Kita Ada di karena situ, lihat, karena kita secara langsung kan melihatnya. Gitu. Jadi enak aja buat dianalisis gitu. Tadinya mau masuk matematika. Cuma kayak matematika terlalu gampang ya. Matematika kayaknya terlalu ini deh, nggak kompleks dan nggak bisa analisis kayak gitu. Cuma kayak paling hitung-hitungan diferensial. Terus akhirnya udahlah, kayaknya matematika enggak gitu kan. Nah, aku tuh karena emang udah nggak punya pilihan, kedokteran enggak, terus ahli gizi juga, maksudnya itu masuk plan sih sebenarnya. Cuma ada plan paling akhir itu ya udah masuk lebih ke jurus kepelajaran aja. Jadi antara biologi ataupun fisika atau matematika. Cuma tadi matematika enggak kan. Biologi. Nah, aku mikirnya gini. Sebenarnya aku emang suka biologi juga. Aku kan UN ngambil fisika. UN. Tapi yang kalau US itu, nilai US yang paling tinggi itu malah aku, bukan anak-anak yang biologi. Terus Terus aku mikir, aku kuliah ngambil apa ya, biologi apa fisika gitu kan. Terus aku mikir gini, kalau misalkan aku biologi, aku nggak bisa move on dari kedokteran. Iya. Aku karena emang dari SD ditanyain dokter sampai SMA kan udah ambis banget pengen kedokteran, tapi terus kuliah ngambil biologi, takutnya aku putus di tengah jalan gitu. Kenapa gue nggak sekalian dokter sih kayak gitu? Takutnya gitu. Bahaya gitu, udah sampai akhir nanti taunya putus kan, nggak mungkin. Istilahnya menghapus kenangan lah ya. Dihapus semuanya loh, jangan sampai ada yang tersisa gitu ya. Gitu. Akhirnya ya udah deh, pilihan terakhir udah fisika gitu kan. Karena emang aku juga udah suka juga sama fisika gitu. Pernah ikut olim juga fisika, terus akhirnya udah deh fisika ya. Nyoba daftar. Sebenarnya aku masih bingung sih mau ngambil fisika di mana. Cuma waktu SBM aku nyoba UGM. Terus nggak lolos kan. Yaudah, akhirnya ngambil fisika UN-nya SM. Cuma SM ini prestasi akademik. Jadi lebih murah atau sama? Enggak sih, cuma nyertain sertifikat doang, lebih mudah, enggak ada tes-tes. Nggak perlu ada tes-tesnya ya. Gitu. Iya. Akhirnya ya udah lolos di situ. Luar biasa perjalanan sampai ke kampus ya. Iya, aku tuh udah daftar kemana-mana, ke dalam negeri, luar negeri. Udah akhirnya ujungnya di UNY ya, Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, kamu sebentar. Apa? Kamu pernah kalau pulang naik apa? Naik kereta. Pernah berdampingan dengan orang? Pernah. Lalu ditanya? Mbaknya kuliah? Pernah. Kuliah di mana gitu kan? Jogja. UGM ya? Iya. Terus aku pernah bilang, aku kadang jujur, kadang aku bilang iya. Soal-soal aja. Kan lagi juga nggak bakal tahu gitu kan, nggak bakal ngikutin aku. Iya nih UGM. Daripada membuat dia sudah berharap kita anak UGM tapi dijelaskan malah nggak tahu ya. Jadi ya sudahlah, iyakan saja itu. Kalau kamu pindah jurusan, otomatis kamu punya kesulitan yang baru. Berapa IPK-nya? Kita umur-umuran kayak gini tuh kadang, nih dia udah sampai sini nih, udah banyak karyanya.